panas. Itu adalah hal pertama yang menusuk kulitku saat pintu pesawat terbuka. Udara lembab ini terasa berat, seperti menyedot oksigen langsung dari paru-paruku. Namaku Julian Vance. Aku sudah menghabiskan 20 tahun mengatur logistik bantuan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Dari Afrika yang kering hingga sisa-sisa perang di Timur Tengah. Aku adalah orang yang percaya pada angka, data, dan ketepatan waktu. Bagiku, emosi hanyalah penghambat efisiensi. Aku berdiri di pinggir landasan pacu darurat di pesisir barat Sumatera. Di depanku, pemandangan nampak seperti kiamat yang baru saja mereda. Lumpur kering menyelimuti segalanya. Bau garam laut yang tajam bercampur dengan aroma puing-puing kayu yang membusuk. Di kejauhan, aku melihat barisan pohon kelapa. Banyak yang sudah tumbang. Namun ada satu yang menarik perhatianku. Pohon itu melengkung sangat rendah, hampir menyentuh tanah. Tapi daun hijau di puncaknya tetap bertahan. Sebuah pemandangan yang aneh. "Selamat datang, Tuan Julian. Saya Wayan." Sebuah suara menyapaku. Aku menoleh. Seorang pria bertubuh kecil dengan kemeja safari yang sudah pudar warnanya berdiri di depanku. Dia tersenyum. Sangat lebar. Aku tidak mengerti mengapa dia tersenyum. Bukankah daerah ini baru saja dihantam gelombang raksasa? Bukankah ribuan nyawa melayang di bawah kaki kita sekarang? "Anda terlambat 20 menit, Pak Wayan," kataku sambil mengetuk permukaan jam tangan merek Swiss milikku. "Jadwal distribusi obat-obatan tidak bisa menunggu." Wayan tidak nampak tersinggung. Dia justru terkekeh pelan. "Maafkan saya, Tuan. Jalanan sedikit sulit." "Mari, teh hangat sudah menunggu di tenda." Teh? Dia menawarkan teh di tengah keadaan darurat seperti ini? Aku menghela napas panjang. Inilah yang selalu aku benci dari tugas di negara seperti ini. Tidak ada rasa urgensi. Tidak ada disiplin. Mereka memperlakukan bencana global seperti pertemuan keluarga di sore hari. Kami berjalan menuju tenda pusat koordinasi. Di sepanjang jalan, aku melihat kekacauan yang membuat kepalaku pening. Orang-orang duduk berkelompok di atas reruntuhan rumah mereka. Beberapa pria sedang memperbaiki atap seng yang sudah ringsek. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tertawa seolah-olah dunia mereka baik-baik saja. "Lihat itu," aku menunjuk ke arah sekelompok pemuda yang sedang duduk santai di depan sebuah warung kayu yang setengah hancur. Mereka sedang memegang gelas plastik kecil. Mengapa mereka tidak bekerja? Ada ribuan ton bantuan yang harus dipindahkan dari pelabuhan darurat. Mengapa mereka malah duduk diam? Wayan berhenti sejenak. Dia melihat ke arah pemuda-pemuda itu, lalu kembali menatapku dengan mata yang tenang. "Tuan Julian, mereka baru saja kehilangan seluruh anggota keluarganya 2 hari yang lalu. Saat ini, mereka sedang saling menguatkan. Di sini, hati yang tenang lebih penting daripada otot yang kuat." Aku mendengus tidak percaya. Hati yang tenang tidak akan memindahkan kotak bantuan, Pak Wayan. Manajemen yang baiklah yang melakukannya. Jika kita terus bekerja dengan ritme lambat seperti ini, bantuan medis itu akan kadaluarsa sebelum sampai ke tangan yang membutuhkan. Kami tiba di dalam tenda. Meja-meja kayu disusun sembarangan. Peta besar yang ditempel di papan tulis nampak penuh dengan coretan spidol yang tidak rapi. Tidak ada layar monitor besar. Tidak kok sistem pelacakan GPS yang canggih seperti yang biasa aku gunakan di Jenewa. Hanya ada tumpukan kertas dan suara riuh orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku membuka komputer jinjingku. Cahaya layarnya terasa sangat kontras dengan kegelapan di dalam tenda. Aku mulai memaparkan rencana logistik. Aku berbicara tentang rantai pasokan, optimasi jalur distribusi, dan target waktu yang ketat. Aku menggunakan istilah-istilah teknis yang seharusnya dipahami oleh setiap profesional di bidang ini. Namun, aku merasa seperti berbicara dengan tembok. Wayan dan rekan-rekannya hanya mengangguk-angguk sambil menyeruput teh mereka. Sesekali, mereka saling berbisik dan tersenyum. Rasa kesal mulai membakar dadaku. "Apakah kalian mendengarkan?"
Suaraku meninggi. Ini bukan latihan. Ini adalah masalah hidup dan mati. Saya butuh kepastian bahwa truk-truk itu akan berangkat tepat jam 6 pagi besok. Tanpa alasan, tanpa keterlambatan. Wayan meletakkan gelasnya. Suara denting kaca yang menyentuh meja kayu terasa sangat jelas di tengah keheningan. Tuan Julian, kami mengerti rencana Anda. Itu rencana yang sangat indah di atas kertas. Tapi di sini, bumi punya rencananya sendiri. Kami akan berusaha, tapi jangan lupa untuk memberi ruang bagi takdir. Takdir? Aku hampir saja tertawa mengejek. Bagi seorang ahli logistik, takdir adalah alasan bagi mereka yang gagal membuat perencanaan yang matang. Aku menutup komputer jinjingku dengan kasar. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa dengan sistem, bukan dengan doa, kataku dingin. Aku keluar dari tenda tanpa berpamitan. Di luar, matahari mulai tenggelam, memberikan warna jingga yang membara pada langit di atas melabuh. Aku kembali melihat pohon kelapa yang melengkung itu. Angin laut bertiup kencang, menggoyang batang pohon itu dengan keras. Aku yakin pohon itu akan patah jika badai datang lagi. Sama seperti orang-orang ini, mereka terlalu lentur, terlalu santai, dan tidak memiliki struktur. Aku berjalan menuju barak penginapan dengan perasaan dongkol. Sepatu kulitku yang mahal sekarang penuh dengan debu coklat yang tebal. Aku merasa berada di tempat yang salah. Indonesia, dalam pikiranku saat itu, adalah sebuah kekacauan yang indah namun tidak berdaya. Aku belum tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, kekacauan inilah yang akan menghancurkan seluruh egoku. Matahari baru saja mengintip di ufuk timur ketika aku sudah berdiri di depan gudang darurat. Jam tanganku menunjukkan pukul 6 tepat. Menurut rencanaku, 5 truk besar seharusnya sudah menyalakan mesinnya sekarang. Namun yang kudapati hanyalah keheningan yang menyesakkan. Gudang itu masih terkunci rapat. Hanya ada seekor kucing kurus yang mengeong di atas tumpukan palet kayu. Aku mondar-mandir. Debu jalanan mulai menempel di celana kainku yang rapi. Mana sopirnya? Mana para kuli angkut? Di Jenewa, keterlambatan 1 menit adalah sebuah dosa besar. Di sini, nampaknya waktu adalah sesuatu yang bisa ditarik ulur sesuka hati. Baru pada pukul 6:30, aku melihat kepulan asap putih dari sebuah sepeda motor tua. Pak Wayan datang. Dia turun dari motornya dengan santai, masih mengenakan sarung yang diselempangkan di bahunya. Bau rokok kretek yang khas tercium dari bajunya. "Pagi, Tuan Julian. Anda sudah bangun rupanya," sapa Wayan dengan wajah ceria tanpa dosa. "Pak Wayan, ini sudah lewat 30 menit. Aku berteriak. Suaraku bergema di antara dinding seng. "Di mana truk-truk itu? Di mana orang-orang Anda? Kita punya jadwal yang harus dipatuhi." Wayan hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mulai membuatku merasa seperti orang bodoh. "Truk-truk itu sedang mengisi bahan bakar di desa sebelah, Tuan. Antreannya panjang karena solar sedang sulit. Sabar sedikit, sebentar lagi mereka sampai." Sabar? Pak Wayan, kata sabar tidak ada dalam buku panduan logistik internasional. Setiap detik yang kita buang adalah risiko bagi mereka yang sakit di pengungsian. Balasku tajam. Tak lama kemudian, para pekerja mulai berdatangan satu persatu. Mereka tidak datang dengan seragam rapi atau sepatu bot keselamatan. Mereka memakai kaos oblong yang sudah bolong, sandal jepit, dan wajah yang nampak mengantuk. Namun, yang membuatku semakin geram adalah apa yang mereka lakukan pertama kali saat sampai. Bukannya langsung mengangkut kotak-kotak obat, mereka justru berkumpul di bawah pohon mangga. Salah satu dari mereka mengeluarkan teko plastik berisi kopi hitam yang kental dan sangat manis. Mereka mulai berbincang, tertawa kecil, dan membakar rokok. "Apa yang sedang terjadi?" Aku bertanya pada Wayan, hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Kenapa mereka tidak bekerja?" "Mereka sedang ngopi sebentar, Tuan Julian. Di Indonesia kita tidak bisa langsung bekerja seperti mesin. Kita harus menyapa jiwa kita sendiri dulu di pagi hari. Jika hati mereka tidak siap, pekerjaan tidak akan berkah." Wayan menjelaskan sambil menuangkan kopi ke dalam gelas plastik kecil.
Aku merasa kepalaku ingin meledak. Jiwa? Berkah? Ini adalah operasi bantuan bencana, bukan retret spiritual. Saya minta mereka mulai bekerja sekarang juga. Atau saya akan melaporkan ketidakefektifan ini ke kantor pusat. Wayan mendekat padaku. Aroma rempah dari rokoknya tercium kuat. Tuan Julian, orang-orang ini baru saja kehilangan rumah. Beberapa kehilangan anak istri. Jika Anda memaksa mereka bekerja seperti robot tanpa memberi mereka waktu untuk bernapas dan tertawa sejenak, mereka akan hancur sebelum tengah hari. Biarkan mereka merasa menjadi manusia dulu, baru kemudian menjadi pekerja. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya masuk ke dalam pikiranku, tapi logikaku menolaknya dengan keras. Bagiku, itu hanyalah alasan untuk kemalasan. Aku melihat salah satu pekerja, seorang pria muda dengan bekas luka di dahinya, sedang tertawa mendengar cerita temannya. Sulit dipercaya bahwa orang ini mungkin kehilangan segalanya saat tsunami menerjang. Akhirnya, truk-truk itu datang. Suara mesinnya berisik dan asap hitam keluar dari knalpotnya. Para pekerja itu mulai bergerak. Anehnya, meskipun mereka nampak santai, mereka bekerja dengan sangat cepat. Mereka membentuk barisan manusia, melempar kotak-kotak dari satu tangan ke tangan lain dengan irama yang teratur, seperti sebuah tarian. Tanpa perintah dariku, kotak-kotak besar itu berpindah ke dalam bak truk dalam waktu yang lebih singkat dari yang aku perkirakan. Mereka melakukannya sambil bersenandung, dan sesekali meneriakkan lelucon. "Lihat itu, Tuan Julian," bisik Wayan. "Mesin butuh bensin, tapi manusia butuh rasa persaudaraan." Aku tidak menjawab. Aku sibuk mencatat waktu di papan penjepitku. Ya, mereka memang cepat, tapi keterlambatan awal tadi tetap tidak bisa dimaafkan dalam catatanku. Aku masih yakin bahwa ketegasan adalah satu-satunya jalan. Saat truk terakhir hampir penuh, matahari sudah mulai terasa membakar. Keringat mengucur deras di punggungku. Aku merasa lelah hanya karena berdiri dan memperhatikan. Tiba-tiba, suara azan berkumandang dari sebuah pengeras suara yang dipasang di atas tiang listrik. Para pekerja itu serentak berhenti. "Mau kemana lagi mereka?" tanyaku dengan nada putus asa. "Waktunya sholat, Tuan." "Hanya 10 menit, jawab Wayan singkat. Aku menyandarkan tubuhku pada dinding gudang yang panas. 10 menit lagi hilang. Aku melihat ke arah langit biru yang tak berawan. Di mataku, Indonesia adalah sebuah teka-teki yang menjengkelkan. Mereka nampak begitu santai menghadapi bencana. Seolah-olah gelombang raksasa itu hanyalah gangguan kecil dalam kehidupan mereka. Aku belum menyadari bahwa ketenangan mereka bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka memiliki sesuatu yang tidak aku miliki. Sebuah kekuatan yang tidak tertulis dalam laporan logistik manapun. Sebuah kekuatan yang akan segera menyelamatkan nyawaku. Setelah sholat selesai, para pekerja kembali dengan energi yang tidak masuk akal. Mereka bergerak lebih lincah, seolah-olah beban di pundak mereka baru saja diangkat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku hanya bisa berdiri di bawah bayangan pohon, mencatat setiap kotak yang masuk ke dalam truk. Pukul 11 siang, semua truk akhirnya siap berangkat. "Ayo Tuan Julian, kita makan siang dulu di warung Maina sebelum berangkat ke pedalaman," ajak Wayan. Aku melihat ke arah warung kayu kecil yang berdiri miring di pinggir jalan. Atapnya hanya terpal biru. Lalat beterbangan di sekitarnya. Apakah tempat itu cukup higienis? Saya punya persediaan makanan kaleng di barak. Saya lebih suka memakan sesuatu yang terjamin kualitasnya. Jawabku dengan nada merendahkan. Wayan tertawa, suaranya jernih dan lepas. "Perut orang Indonesia sudah ditempa oleh api, Tuan. Tapi yang paling penting, di warung itu Anda akan menemukan jawaban mengapa kami tetap berdiri." Karena tidak ingin dianggap sombong, meskipun hatiku menolak, aku mengikuti Wayan. Di dalam warung, suasana sangat bising. Orang-orang berpakaian kotor karena lumpur duduk berhimpitan di bangku kayu panjang. Di tengah meja terdapat piring besar berisi pisang goreng yang masih panas dan nasi bungkus daun pisang.
Seorang wanita tua dengan kerutan yang dalam di wajahnya mendekat. Dia adalah Mak Inah. Dia memberikan sepiring nasi dan satu potong pisang goreng padaku tanpa bertanya. "Makan, Nak. Kamu nampak pucat karena terlalu banyak berpikir," katanya dalam bahasa lokal yang diterjemahkan oleh Wayan. Aku menatap pisang goreng berminyak itu dengan ragu. "Terima kasih, tapi saya tidak lapar." Tiba-tiba, seorang kakek tua yang duduk di pojok warung, yang sejak tadi hanya diam, menatapku dengan mata yang sangat tajam. Dia memakai caping bambu yang sudah rusak. "Hati-hati, Tuan Besar," kata kakek itu pelan. "Bumi sedang tidak enak badan. Napasnya berat sejak tadi malam. Jangan pergi ke Mulaboh lewat jalur bukit sore ini." Aku mengerutkan kening. Aku beralih pada Wayan. Apa yang dia bicarakan? Apa itu napas bumi? Kakek tua itu adalah sesepuh di sini. Dia bisa merasakan perubahan alam, jawab Wayan dengan nada hormat. Aku mendengus pelan. Kali ini benar-benar tidak bisa menahan rasa tidak senangku. Sangat tidak ilmiah. Satelit cuaca saya menunjukkan langit akan cerah hingga 2 hari ke depan. Tidak ada indikasi badai atau gempa susulan yang besar. Kita harus berangkat sesuai rencana logistik. Jalur bukit adalah jalur tercepat menuju desa yang terisolasi. Aku meletakkan pisang goreng itu kembali ke piring. Kita membuang waktu karena tahayul seperti ini. Pak Wayan, instruksikan supir untuk berangkat lewat jalur bukit sekarang. Wayan nampak ragu. Dia melihat ke arah kakek tua itu, lalu kembali menatapku. "Tuan Julian, orang-orang di sini hidup bersama alam jauh sebelum satelit Anda ada di atas sana. Jika bumi sudah memberi tanda..." "Satelit saya tidak pernah berbohong, Pak Wayan," potongku tegas. "Jika kita lewat jalur pantai, kita akan memutar sejauh 50 km. Itu artinya tambahan 3 jam. Obat-obatan itu harus sampai sebelum matahari terbenam." Wayan akhirnya mengangguk meski wajahnya nampak gelisah. Dia memberikan instruksi kepada para sopir. Sebelum keluar dari warung, Mak Inah mengejarku. Dia membungkus pisang goreng tadi dengan kertas koran dan memaksaku menerimanya. "Untuk nanti, saat kamu merasa lapar dan sendirian," bisiknya. Aku memasukkan bungkusan itu ke dalam saku jaketku dengan perasaan jengkel. Di mataku, ini adalah puncak dari segala ketidakefektifan Indonesia. Membuang waktu untuk kopi, berhenti untuk berdoa, dan sekarang mencoba mengubah rencana militer logistik hanya karena perasaan seorang kakek tua. Truk mulai bergerak mendaki jalur bukit. Jalanan sangat sempit dan licin. Di sebelah kiri kami adalah tebing curam, dan di sebelah kanan adalah hutan lebat yang nampak sunyi. Udara yang tadinya panas tiba-tiba berubah menjadi dingin dan sangat lembab. Bau tanah yang basah tercium sangat tajam. Aku melihat keluar jendela. Hutan itu nampak seolah-olah sedang menahan napas. Burung-burung tidak bersuara. Hanya ada deru mesin truk yang dipaksa bekerja keras di tanjakan. "Apakah Anda merasakannya, Tuan?" bisik sopir truk di sebelahku. Wajahnya berkeringat meski udara dingin. "Merasakan apa?" "Ini hanya tekanan udara yang berubah karena ketinggian," jawabku ketus, sambil memeriksa tablet digital di tanganku. Sinyal GPS mulai tidak stabil. Layar tablet itu berkedip-kedip, lalu tiba-tiba mati total. Aku mencoba menyalakannya kembali, tapi gagal. Di saat yang sama, awan hitam pekat yang tidak terdeteksi oleh radar satelitku tadi pagi tiba-tiba muncul entah dari mana, menelan puncak bukit dengan sangat cepat. Suara gemuruh terdengar, bukan dari langit, melainkan dari dalam tanah. Jantungku berdegup kencang. Bayangan pohon kelapa yang melengkung tadi pagi tiba-tiba melintas di pikiranku. Kakek itu benar. Bumi memang sedang mengambil napas. Dan aku baru saja memimpin rombongan ini menuju sebuah bencana yang tidak ada dalam buku panduanku. Suara itu tidak terdengar seperti ledakan. Ia terdengar seperti rintihan raksasa yang sangat dalam dari perut bumi.
Dalam sekejap, hujan turun begitu deras, seolah-olah langit sedang tumpah. Airnya bukan lagi berupa tetesan, melainkan tirai tebal yang menghapus pandangan hanya dalam jarak 2 meter. "Berhenti! Berhenti!" teriakku kepada sopir. Truk berhenti mendadak. Ban mobil tergelincir di atas lumpur merah yang mulai mengalir seperti sungai di permukaan jalan. Di depan kami, sekitar 50 meter, aku melihat pemandangan yang membuat darahku membeku. Lereng bukit di sisi kiri jalan mulai bergerak perlahan. Lalu tiba-tiba meluncur jatuh dengan kecepatan yang mengerikan. Pohon-pohon besar tumbang seperti korek api yang patah. Tonan tanah dan batu menutupi jalan satu-satunya. "Tanah longsor!" Sopir itu berteriak sambil memutar kemudi dengan panik. "Tuan, kita terjebak!" Aku melihat ke belakang melalui kaca spion. Truk kedua di belakang kami juga sudah berhenti. Namun di belakang mereka, bebatuan kecil mulai berjatuhan dari tebing. Kami berada di tengah-tengah perangkap alam. Jalur bukit yang aku banggakan karena kecepatannya, kini menjadi penjara bagi kami. Aku mencoba meraih radio komunikasi di dashboard. "Pusat koordinasi, ini Julian. Kami terjebak longsor di koordinat..." Aku terdiam. Tablet digital di tanganku mati total. Radio hanya mengeluarkan suara statis yang berisik. Hujan deras ini sepertinya membawa muatan listrik yang mengganggu semua sinyal. "Satelit Anda, Tuan? Di mana satelit Anda sekarang?" tanya sopir itu. Suaranya tidak mengejek, tapi penuh ketakutan. Aku tidak bisa menjawab. Tanganku gemetar. Seluruh rencana yang kubangun dengan perangkat lunak tercanggih di dunia, kini tidak lebih dari sekedar sampah elektronik. Aku adalah seorang ahli logistik yang tidak tahu bagaimana cara memindahkan satu kotak pun di tengah lumpur ini. Tiba-tiba, pintu truk terbuka dari luar. Pak Wayan berdiri di sana, basah kuyup. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan yang sama denganku. Dia nampak sangat tenang, seolah-olah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. "Turun, Tuan Julian. Kita tidak bisa tetap di dalam kendaraan. Jika ada longsor susulan, truk ini akan menjadi peti mati," perintah Wayan. Aku melompat turun ke dalam lumpur yang setinggi lutut. Udara dingin menusuk tulang, tapi keringat dingin tetap mengucur di dahiku. Aku melihat kotak-kotak obat di bak truk. "Obat-obatan itu! Kita harus menyelamatkannya! Anak-anak di Melabo menunggu!" teriakku di tengah deru hujan. Wayan melihat ke arah tumpukan tanah longsor yang menutup jalan. "Kita nggak punya alat berat. Kita nggak punya sinyal. Dan kita hanya punya waktu 5 jam sebelum malam tiba. Dan suhu turun drastis." Aku terduduk di atas sebuah batu besar, mengabaikan lumpur yang mengotori celana mahalku. Aku merasa hancur. Inilah kegagalan terbesarku. Aku mengabaikan kearifan lokal demi ego dan teknologi. Aku membayangkan wajah anak-anak di pengungsian yang tidak akan mendapatkan antibiotik mereka malam ini. "Maafkan saya, Pak Wayan," bisikku lirih. "Saya salah. Saya seharusnya mendengarkan kakek itu." Wayan mendekat dan menepuk bahuku. Tangannya yang kasar terasa hangat. "Menyesal tidak akan membuka jalan, Tuan. Di Indonesia, saat jalan tertutup, kami tidak menangis di depan batu. Kami mencari celah di antara sela-selanya." Dia kemudian berbalik ke arah para pekerja dan sopir yang berkumpul di bawah rindangnya pohon besar yang masih tegak. "Teman-teman, kalian tahu apa yang harus dilakukan? Gunakan suara, bukan kabel." Salah satu pekerja mengeluarkan sebuah alat tradisional dari balik bajunya. Sebuah potongan bambu kecil yang disebut peluit atau semacam alat tiup. Dia meniupnya dengan pola tertentu. Tak lama kemudian, dari balik rimbunnya hutan di atas bukit, terdengar suara balasan yang serupa. Aku terbelalak. "Apa itu? Siapa yang membalas?" "Itu adalah jaringan komunikasi kami, Tuan Julian," jawab Wayan sambil tersenyum tipis. "Satelit kami terbuat dari bambu dan napas manusia. Orang-orang desa di balik bukit ini sudah tahu kita dalam bahaya. Mereka akan datang." "Datang? Bagaimana caranya? Jalanan tertutup total," kataku tidak percaya.
Anda akan melihat sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah logistik Anda di Eropa, kata Wayan. Aku meraba saku jaketku dan merasakan bungkusan dari Mak Inah. Pisang goreng itu sudah dingin dan lembek. Tapi saat aku menggigitnya, rasanya sangat manis. Di tengah badai dan tanah longsor ini, aku mulai menyadari bahwa duniaku yang serba teratur sedang runtuh. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan membiarkan diriku dipandu oleh orang-orang yang selama ini aku anggap terbelakang. Suara peluit bambu itu terus bersahutan di antara deru hujan. Awalnya, aku mengira itu hanya usaha sia-sia untuk menghibur diri. Namun, apa yang terjadi 10 menit kemudian membuatku ternganga. Dari balik rimbunnya semak-semak dan pepohonan di lereng bukit yang curam, muncul satu persatu sosok manusia. Mereka keluar seperti semut yang muncul dari lubang tanah. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa keranjang bambu, bahkan ada yang hanya membawa sebilah parang. Mereka bukan tentara, bukan pula tim penyelamat berseragam. Mereka adalah penduduk desa setempat, orang-orang yang rumahnya mungkin juga hancur oleh bencana. "Pak Wayan!" teriak seorang pria kekar dengan lumpur menutupi seluruh wajahnya. Dia mendekat dan segera berjabat tangan erat dengan Wayan. Mereka berbicara cepat dalam bahasa daerah. "Tuan Julian, perkenalkan, ini Pak Aris. Dia memimpin pemuda dari desa di balik bukit," kata Wayan padaku. "Tapi bagaimana mereka bisa lewat? Jalanan tertutup," tanyaku, masih tidak percaya. Pak Aris tersenyum, memperlihatkan barisan giginya yang putih kontras dengan kulitnya yang gelap. "Kami tidak lewat jalan raya, Tuan. Kami lewat jalur tikus di hutan. Kami tahu setiap jengkal tanah ini." Tanpa diperintah secara formal, ratusan orang itu mulai bekerja. Mereka tidak menunggu instruksi dari seorang ahli logistik bersertifikat. Mereka membagi diri secara alami. Sebagian mulai menggali tanah longsor untuk membuka jalan setapak kecil yang cukup untuk satu orang. Sebagian lagi mendekati truk-truk kami. "Tunggu! Apa yang kalian lakukan?" teriakku saat melihat mereka mulai menurunkan kotak-kotak antibiotik dari bak truk. "Kami akan membawanya dengan tangan, Tuan," jawab Wayan tenang. "Truk ini tidak akan bisa bergerak sampai besok. Tapi obat-obatan ini harus sampai ke Mulaboh dalam 3 jam, bukan?" Dibawa dengan tangan, itu ada 200 kotak berat. Jaraknya masih 10 km mendaki dan menurun. Suaraku bergetar karena rasa tidak percaya. "Inilah yang kami sebut gotong royong," sahut Pak Aris sambil mengangkat satu kotak besar ke atas bahunya dengan mudah. Satu orang mungkin akan jatuh, tapi 100 orang akan menjadi jembatan. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang belum pernah kulihat di belahan dunia manapun. Mereka membentuk rantai manusia yang sangat panjang. Orang pertama mengambil kotak dari truk, memberikannya kepada orang kedua, dan seterusnya. Mereka berdiri di lereng yang licin, kaki telanjang mereka mencengkeram lumpur seperti akar pohon. Mereka bekerja sambil bernyanyi. Sebuah lagu sederhana dengan irama yang membangkitkan semangat. Tidak ada keluhan, tidak ada yang bertanya tentang upah. Aroma keringat bercampur dengan aroma tanah basah memenuhi udara. Aku berdiri diam, memperhatikan sepatu kulitku yang kini sudah tidak terlihat lagi warnanya karena tertimbun lumpur. Aku melihat seorang pria tua, mungkin usianya sudah di atas 60 tahun, ikut mengoper kotak dengan tangan yang gemetar, namun pasti. Di matanya tidak ada ketakutan. Hanya ada satu tujuan, memastikan kotak itu berpindah ke tangan berikutnya. Tiba-tiba, rasa malu yang sangat hebat menghantam dadaku. Aku, si ahli internasional, hanya berdiri di sana dengan papan penjepit dan komputer rusak. Sementara orang-orang yang kuanggap tidak efisien ini sedang melakukan mukjizat dengan otot dan hati mereka. Aku melepaskan jaket mahalku yang basah dan melemparnya ke dalam kabin truk. "Tuan Julian, apa yang Anda lakukan?" tanya Wayan terkejut. "Saya bosan hanya melihat," kataku sambil berjalan mendekati rantai manusia itu. "Beri saya satu kotak." Wayan tersenyum lebar. Kali ini matanya nampak berkaca-kaca. Dia memberikan sebuah kotak padaku. Beratnya terasa menekan pundakku.
dan kakiku hampir tergelincir di atas lumpur. Namun, saat tangan orang di sebelahku menyambar kotak itu dengan genggaman yang kuat, aku merasakan sebuah aliran energi yang aneh. Itu bukan sekedar perpindahan barang. Itu adalah perpindahan harapan. Bagus, Tuan Julian. Sekarang Anda mulai mengerti bahasa kami, teriak Pak Aris di tengah guyuran hujan. Kami bekerja terus-menerus. Hujan tidak berhenti, tapi rasa dingin itu lenyap, digantikan oleh panas yang membara dari dalam tubuh. Di tengah jalur bukit yang mematikan ini, aku menyadari bahwa sistem logistik terbaik di dunia bukanlah algoritma komputer, melainkan ikatan batin antar manusia yang saling peduli. Satu persatu, kotak-kotak itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, menuju desa yang menanti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak peduli pada jam tanganku. Aku hanya peduli pada tangan orang di sebelahku. Kegelapan turun lebih cepat di dalam hutan. Cahaya matahari tertelan oleh kanopi pohon raksasa dan awan mendung yang pekat. Aku tidak lagi bisa melihat ujung sepatuku sendiri. Yang kudengar hanyalah napas yang terengah-engah dan suara langkah kaki yang menghujam lumpur. "Hati-hati, Tuan Julian. Ikuti suara langkah saya," bisik Pak Wayan yang berada tepat di depanku. Aku merasa buta. Tanpa sinyal GPS, tanpa kompas digital, dan tanpa lampu sorot yang kuat, aku merasa seperti serangga kecil yang tersesat. Di duniaku, bergerak di dalam hutan pada malam hari tanpa peralatan canggih adalah tindakan bunuh diri. Namun, bagi ratusan orang ini, kegelapan seolah-olah adalah kawan lama. Tiba-tiba, suara ketukan kayu yang berirama terdengar dari arah jauh di depan. Tuk, 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 tuk. Suara itu bergema di antara pepohonan, memantul di dinding tebing. Tak lama kemudian, dari arah kiri kami terdengar balasan serupa dengan nada yang berbeda. "Apa itu?" Suara apa itu? Tanyaku dengan suara gemetar. Aku hampir saja menabrak punggung Wayan karena berhenti mendadak. "Itu adalah kentongan, Tuan. Atau setidaknya, versi daruratnya menggunakan batang pohon kering," jawab Wayan tanpa menoleh. Mereka sedang memberitahu bahwa jalur di depan aman dari longsor baru. Mereka juga memberitahu warga desa bahwa bantuan sudah dekat. Aku terdiam. Apa yang sedang terjadi ini? Bagaimana mungkin sebuah ketukan kayu sederhana bisa menyampaikan informasi yang begitu kompleks? Di kantorku di Jenewa, kami butuh ribuan dolar untuk membayar langganan satelit cuaca dan sistem manajemen krisis hanya untuk mengetahui kondisi jalan. Di sini, mereka hanya butuh telinga yang tajam dan sepotong kayu. Mungkin saya salah paham sejak awal. Gumamku pelan, hampir tidak terdengar oleh siapapun. Kami sampai di sebuah persimpangan jalan setapak yang sangat sempit. Logika logistikku mengatakan bahwa kami harus mengambil jalur kiri karena jalannya terlihat lebih landai dan lebar. Aku melihat ke arah Pak Aris yang memimpin di depan. "Kita harus ke kiri, bukan? Itu arah menuju lembah," kataku mencoba memberikan saran berdasarkan insting mentahku. Pak Aris berhenti. Dia berjongkok dan menyentuh tanah. Dia mengendus udara, lalu menggelengkan kepala. "Ke kanan, Tuan Julian." Jalur kiri memang landai, tapi air di bawah tanah sedang mengalir deras di sana. Tanah itu akan bergerak dalam 1 jam lagi. Jalur kanan lebih terjal dan penuh akar, tapi akarnya akan menjaga kita tetap tegak. Aku ingin membantah. Aku ingin mengatakan bahwa secara topografi, jalur kiri lebih efisien. Namun aku teringat pada kakek tua di warung Mainah. Aku menutup mulutku. Aku memilih untuk percaya pada orang yang kulitnya sudah menyatu dengan tanah ini. Benar saja, saat kami mulai mendaki jalur kanan yang penuh akar pohon, terdengar suara gemuruh dahsyat dari arah jalur kiri yang baru saja kami tinggalkan. Suara pohon-pohon besar yang tumbang dan tanah yang amblas. Jika kami lewat sana, kami pasti sudah terkubur hidup-hidup. Bulu kuduku merinding.
Tidak ada sensor teknologi di dunia ini yang bisa mendeteksi pergerakan air tanah seakurat insting Pak Aris. Bagaimana Anda bisa tahu? Tanyaku setelah kami berhasil mencapai tempat yang lebih tinggi. Pak Aris hanya tersenyum sambil terus mengoper kotak obat ke orang di depannya. Gunung ini bicara, Tuan. Kami hanya belajar untuk tidak memotong pembicaraannya. Sepanjang perjalanan, aku melihat keajaiban kecil lainnya. Di titik-titik yang paling licin, beberapa pemuda berdiri diam, hanya untuk menjadi tumpuan kaki bagi kami yang lewat. Mereka membiarkan bahu mereka diinjak agar kotak obat itu tidak terjatuh. Tidak ada satupun kotak yang rusak. Tidak ada satupun botol antibiotik yang pecah. Ini adalah sebuah sistem logistik tanpa kertas, tanpa barcode, dan tanpa manajer yang berteriak. Semua bergerak karena satu frekuensi hati yang sama. Mereka menyebutnya gotong royong, tapi bagiku, ini adalah sebuah orkestra kemanusiaan yang paling sempurna yang pernah kusaksikan. Bau hujan tropis yang segar mulai menggantikan bau lumpur yang busuk. Di kejauhan, aku melihat secercah cahaya redup. Bukan cahaya satelit, melainkan cahaya obor bambu yang melambai-lambai. "Mulaboh," bisik Wayan. "Kita hampir sampai." Jantungku berdegup kencang. Bukan karena lelah, tapi karena rasa hormat yang luar biasa. Aku datang ke sini untuk mengajar mereka tentang efisiensi. Tapi di tengah hutan yang gelap ini, merekalah yang mengajariku tentang cara bertahan hidup yang paling hakiki. Bahwa dalam krisis yang paling gelap, manusia tidak butuh sinyal internet. Mereka butuh satu sama lain. Cahaya obor itu semakin terang, seiring langkah kami yang semakin berat. Akhirnya, pepohonan hutan yang rapat mulai terbuka. Di depan kami, desa Mulaboh nampak seperti pulau kecil di tengah lautan lumpur hitam. Air sisa tsunami masih menggenang di beberapa sudut, memantulkan cahaya api yang bergoyang di tiup angin. Kami sampai di gerbang desa yang terbuat dari sisa kayu bangunan. Puluhan orang sudah menunggu di sana. Saat mereka melihat barisan manusia kami muncul dari kegelapan hutan, suara sorak-sorai pecah. Namun itu bukan sorakan kemenangan yang berisik, melainkan gumaman syukur yang dalam. "Alhamdulillah, mereka datang. Obatnya sampai." Aku meletakkan kotak terakhir yang kupanggul di atas sebuah meja kayu panjang di depan puskesmas darurat. Sebuah bangunan sekolah yang atapnya setengah hilang. Napas duniaku terasa sesak. Seluruh tubuhku gemetar karena kelelahan yang luar biasa. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat yang menggetarkan jiwaku. Apa yang sedang terjadi ini? Aku melihat ke sekeliling. Di bawah cahaya obor yang temaram, aku menyaksikan sebuah sistem kerja yang lebih efisien daripada pusat logistik manapun di Paris. Tanpa daftar periksa digital, tanpa pemindai laser, orang-orang desa itu segera membagi tugas. Para wanita parubaya mengambil kotak-kotak itu, membukanya dengan hati-hati, dan menyusun botol-botol antibiotik berdasarkan jenisnya di atas kain bersih. Mereka bekerja dengan tenang, hampir tanpa suara, seolah-olah sudah berlatih ribuan kali. "Tuan Julian, kemari! Lihat ini!" panggil Wayan dari dalam ruangan. Aku berjalan masuk dengan kaki yang masih dipenuhi lumpur. Di sana, aku bertemu dengan seorang wanita muda mengenakan kerudung putih yang sudah terkena noda tanah. Dia adalah Dokter Sarah, satu-satunya dokter yang tersisa di desa ini. "Terima kasih, Tuan. Anda tepat waktu. Kami punya 10 anak dengan demam tinggi dan luka yang mulai membusuk. Tanpa ini, mereka tidak akan selamat sampai besok pagi," kata Dokter Sarah dengan suara yang tegar meski matanya nampak sangat lelah. Aku melihat ke arah kotak-kotak yang baru saja kami bawa. Tiba-tiba, sebuah kekhawatiran muncul di benakku. "Tunggu, dokter. Antibiotik ini harus dijaga dalam suhu dingin. Selama perjalanan di hutan yang panas dan lembab tadi, saya takut rantai dinginnya rusak. Tanpa lemari es, obat ini mungkin sudah tidak efektif." Dokter Sarah tersenyum kecil. Dia mengambil satu botol dan memintaku menyentuhnya. Aku terbelalak. Botol itu terasa sangat dingin, seolah-olah baru saja keluar dari mesin pendingin. "Bagaimana mungkin?
Kita berada di tengah hutan selama 3 jam. Wayan tertawa pelan di sampingku. Dia menunjuk ke bagian dalam kotak kayu yang digunakan warga desa untuk mengangkut obat-obatan tadi. Di dalamnya terdapat lapisan tanah liat basah yang dibungkus dengan daun pisang dan serabut kelapa yang sangat tebal. Ini adalah cara lama kami, Tuan Julian, jelas Wayan. Tanah liat dan penguapan dari daun pisang menjaga suhu tetap stabil. Kami menyebutnya kulkas bumi. Sederhana, tapi efektif untuk keadaan darurat seperti ini. Aku terdiam 1000 bahasa. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Di duniaku, kami akan menghabiskan ribuan dolar untuk kotak pendingin bertenaga baterai yang seringkali rusak saat terkena guncangan. Di sini, dengan tanah dan daun, mereka berhasil melakukan hal yang sama. Aku melihat Dr. Sarah mulai menyuntikkan obat itu kepada seorang anak kecil yang terbaring di atas tikar bambu. Anak itu merintih pelan. Lalu perlahan, matanya yang sayu menatapku. Ibunya, yang duduk di samping tikar, menangkupkan kedua tangannya di depan dada ke arahku. Sebuah isyarat terima kasih yang begitu tulus hingga membuat dadaku terasa sesak. Mungkin saya salah paham sejak awal, bisikku pada diriku sendiri. Aku keluar dari puskesmas darurat dan duduk di atas sebuah batu besar. Hujan sudah benar-benar berhenti. Langit melabuh kini nampak bersih, memperlihatkan jutaan bintang yang bertaburan. Aku melihat ke arah tangan-tanganku yang kasar, kuku-kukuku hitam karena tanah, dan pakaianku yang hancur. Aku tidak lagi nampak seperti ahli logistik internasional yang bergengsi. Aku nampak seperti mereka. Dan anehnya, aku merasa lebih bangga dengan penampilanku sekarang daripada saat aku mengenakan setelan jas di Jenewa. Indonesia bukan sekedar negara yang terkena bencana. Indonesia adalah sebuah pelajaran hidup yang besar. Mereka memiliki teknologi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebuah ketahanan yang lahir dari bumi, dan sebuah persaudaraan yang melampaui logika. Malam itu, di bawah bintang-bintang Sumatera, egoku yang setinggi langit runtuh bersama tanah longsor di bukit tadi. Aku baru saja menyadari bahwa aku tidak datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Merekalah yang sedang menyelamatkanku dari kesombonganku sendiri. Cahaya fajar menyelinap di antara celah-celah atap puskesmas yang rusak. Aku terbangun dengan posisi duduk bersandar pada tumpukan palet kayu kosong. Seluruh tubuhku terasa kaku dan nyeri, seolah-olah setiap sendi di tubuhku telah digantikan oleh besi tua. Namun, saat aku membuka mata, pemandangan pertama yang kulihat adalah Dr. Sarah yang sedang memeriksa dahi salah satu anak kecil tadi malam. "Suhu badannya sudah turun, Tuan Julian," kata Sarah tanpa menoleh. Suaranya terdengar sangat lega. Aku berdiri dengan susah payah dan mendekat. Anak laki-laki itu sudah membuka matanya. Dia melihat ke arahku, lalu dengan gerakan lemah, dia mengulurkan tangan kecilnya. Aku ragu sejenak, lalu menggenggam tangannya yang mungil. Dia tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat polos, tanpa beban. Meskipun dia baru saja kehilangan rumah dan mungkin dunianya. "Masya Allah, luar biasa sekali," bisikku pelan. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku, meniru apa yang sering kudengar dari Wayan. Aku melangkah keluar untuk mencari udara segar. Di luar, desa Mulaboh sudah mulai menggeliat. Aku mengira akan melihat orang-orang yang ratap atau duduk termenung memandangi kehancuran. Namun, pemandangan yang tersaji justru sebaliknya. Para pria sedang bahu-membahu menarik batang pohon besar dari jalanan dengan hanya menggunakan tali tambang dan kekuatan pundak. Para wanita sedang memasak air di dalam kuali besar di bawah tenda darurat, saling bercanda dan tertawa kecil. Tidak ada wajah yang menunjukkan keputusasaan yang gelap. Aku berjalan menuju bibir pantai yang tidak jauh dari sana. Di sana, aku melihat kembali pohon kelapa yang melengkung rendah yang kulihat saat pertama kali datang. Pohon itu masih tegak, meskipun batangnya nampak hampir sejajar dengan tanah. Daun-daun hijaunya menari di tiup angin laut yang segar. "Anda sedang memperhatikan guru kita, Tuan Julian?" Suara Wayan mengagetkanku. Dia berdiri di belakangku dengan 2 gelas kopi hitam di tangannya.
Guru? Tanyaku sambil menerima kopi itu. Pohon kelapa itu. Wayan menunjuk ke arah pohon yang melengkung. Dia tidak melawan gelombang tsunami. Dia memilih untuk tunduk dan mengikuti arus. Jika dia keras dan kaku seperti pohon jati, dia pasti sudah patah berkeping-keping. Tapi karena dia lentur, dia tetap hidup saat air surut. Aku menyesap kopi hitam yang sangat manis itu. Rasa pahit dan manisnya terasa sangat nyata di lidahku. Aku teringat pada diriku sendiri di Paris. Aku selalu berusaha menjadi seperti pohon jati. Keras, kaku, dan merasa paling benar dengan aturan-aturanku. Namun, saat badai yang sebenarnya datang, egoku justru membuatku hampir hancur. Saya baru menyadari sesuatu, Pak Wayan, kataku sambil menatap hamparan laut yang kini nampak tenang. Selama ini saya pikir kekuatan itu berarti tidak pernah jatuh. Ternyata, kekuatan yang sebenarnya adalah tahu bagaimana caranya untuk lentur dan bangkit kembali. Wayan menepuk pundakku dengan akrab. Di sini, kami tidak punya banyak harta. Satu-satunya yang kami miliki adalah satu sama lain. Itulah yang membuat kami sulit untuk dikalahkan oleh bencana apapun. Aku melihat ke sekeliling desa. Lumpur masih ada di mana-mana. Bau kehancuran belum sepenuhnya hilang. Namun, ada getaran kehidupan yang sangat kuat di udara. Orang-orang ini tidak hanya bertahan hidup. Mereka sedang merayakan kehidupan itu sendiri. Rantai logistik yang kubangun di atas kertas memang gagal. Tapi jaringan kemanusiaan yang kubangun dengan tangan dan lumpur tadi malam justru membuahkan hasil. Aku merasa memiliki ikatan yang lebih dalam dengan tempat ini daripada dengan kantor pusatku yang mewah. Pak Wayan, kataku dengan suara rendah. Terima kasih sudah membiarkan saya ikut memanggul kotak itu tadi malam. Itu adalah beban terberat, tapi sekaligus hal paling ringan yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Wayan tersenyum lebar, menampakkan kerutan-kerutan di sudut matanya yang mencerminkan kebijaksanaan hidup. Selamat bergabung di dunia nyata, Tuan Julian. Dunia di mana angka tidak lebih penting daripada rasa syukur. Aku menghirup napas dalam-dalam. Udara Sumatera terasa begitu bersih di paru-paruku. Di balik sisa-sisa badai ini, aku mulai melihat sebuah keindahan yang tidak bisa dijelaskan oleh statistik manapun, sebuah mujizat yang bernama Indonesia. Malam terakhir di Melaboh sebelum aku harus kembali ke pusat koordinasi di kota. Kami berkumpul di sekitar api unggun kecil di tengah lapangan desa yang sudah dibersihkan dari puing-puing. Tidak ada lampu listrik, hanya tarian lidah api yang menerangi wajah-wajah kami. Pak Aris, para pemuda desa, Dr. Sarah dan Pak Wayan duduk melingkar. Kami berbagi makanan sederhana, singkong rebus dan ikan bakar hasil tangkapan nelayan sore tadi. Suasananya begitu tenang, kontras dengan kegaduhan batin yang kurasakan saat pertama kali tiba di negara ini. Tuan Julian, apa yang akan Anda tulis dalam laporan untuk kantor Anda nanti? Tanya Pak Aris sambil mengunyah singkongnya. Aku terdiam sejenak. Aku membayangkan format laporan standar yang biasanya kuketik. Grafik efisiensi, waktu respon, jumlah unit yang terdistribusi, dan analisis hambatan. Tapi kali ini, jari-jariku seolah enggan menyentuh papan ketik untuk menulis hal-hal dingin seperti itu. Saya tidak tahu, jawabku jujur. Jika saya menulis yang sebenarnya, mungkin mereka tidak akan percaya. Bagaimana mungkin sebuah sistem logistik bisa berjalan dengan ketukan kayu dan rantai manusia di tengah hutan? Semua orang tertawa kecil. Wayan kemudian berkata, tulis saja bahwa di sini, keajaiban terjadi bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita mau berbagi apapun yang tersisa. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang kehilangan kakinya karena tertimpa bangunan saat tsunami, mulai memetik sebuah gitar tua yang hanya memiliki 5 senar. Dia menyanyikan lagu tentang harapan dan tanah air. Suaranya yang serak namun penuh perasaan membuat suasana menjadi sangat hening. Aku melihat ke arah api unggun. Di saat itulah,
Sebuah kebenaran universal menghantamku dengan sangat keras. Selama ini, aku mengejar kesempurnaan dalam pekerjaan. Aku pikir kesempurnaan adalah ketika tidak ada kesalahan yang terjadi. Namun, di Mulaboh, aku belajar bahwa kesempurnaan adalah ketika manusia tetap bisa mencintai satu sama lain di tengah kegagalan yang paling parah. Mungkin saya salah paham sejak awal, bisikku lagi. Tapi kali ini air mata mulai menggenang di matanya. Saya pikir saya datang ke sini untuk membawa cahaya bagi kalian yang kegelapan. Ternyata, sayalah yang selama ini hidup dalam kegelapan kesombongan saya sendiri. Kalianlah yang memberikan cahaya itu kepada saya. Aku membiarkan air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun karirku, aku menangis di depan orang banyak. Aku tidak merasa malu. Aku justru merasa bebas. Di duniaku, menangis adalah tanda kelemahan. Di sini, menangis adalah bagian dari menjadi manusia seutuhnya. Dokter Sarah mendekat dan meletakkan tangannya di atas tanganku yang kasar. Kekuatan sejati bukan terletak pada bangunan yang tidak bisa runtuh, Tuan Julian, tapi pada jiwa manusia yang tidak bisa mati. Indonesia sudah melewati banyak luka, tapi kami selalu punya alasan untuk tersenyum. Aku mengangguk pelan. Epiphany ini mengubah segalanya. Aku menyadari bahwa Indonesian Miracle bukan tentang teknologi atau bantuan internasional. Mukjizat itu adalah cara orang-orang ini memandang penderitaan, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai proses pembersihan jiwa. Malam itu, di samping api unggun, aku tidak lagi merasa sebagai orang asing. Aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada organisasiku, lebih besar daripada negaraku. Aku belajar bahwa keabadian itu nyata. Ia tidak ada dalam beton dan besi, tapi ada dalam semangat gotong royong yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh gelombang setinggi apapun. Universal truth yang selama ini kucari dalam buku-buku manajemen akhirnya kutemukan di atas tikar bambu. Ketangguhan tidak diukur dari seberapa kuat kita menahan beban, tapi dari seberapa cepat kita saling menggenggam tangan saat semua beban itu jatuh menimpa kita. Bandara internasional di Banda Aceh nampak sangat sibuk. Pesawat-pesawat besar dari berbagai negara mendarat dan lepas landas setiap jam. Aku berdiri di ruang tunggu keberangkatan, memegang tiket pesawat menuju Paris. Pakaianku sudah bersih, sepatuku sudah disemir. Tapi aku merasa bukan lagi Julian Vance yang sama dengan yang mendarat 2 minggu lalu. Wayan datang untuk mengantarku. Dia memakai kemeja safari yang sama, tetap dengan senyum lebar yang dulu pernah membuatku jengkel. Tapi sekarang terasa seperti pelukan hangat. Jadi, ini saatnya? Tanya Wayan. Ya, Pak Wayan. Pekerjaan saya di sini sudah selesai secara administratif. Tapi di dalam sini, aku menunjuk dadaku, pekerjaan saya baru saja dimulai. Wayan memberikan sebuah bungkusan kecil kepadaku. Dari Mainah, dia bilang, ini untuk teman perjalananmu, agar kamu tidak lupa jalan pulang ke Indonesia. Aku membukanya. Itu adalah pisang goreng yang dibungkus rapi. Aku tertawa kecil. Rasa haru kembali memenuhi hatiku. Terima kasih untuk semuanya, Pak Wayan. Untuk pelajaran tentang pohon kelapa, tentang tanah liat, dan tentang gotong royong. Saya akan membawa cerita ini ke Eropa, kataku sambil menjabat tangannya dengan sangat erat. Bukan jabatan tangan bisnis yang kaku, tapi sebuah ikatan persaudaraan. Di dalam pesawat, saat mesin mulai menderu dan bumi Indonesia perlahan menjauh di bawah sana, aku membuka komputer jinjingku. Aku harus menulis laporan akhir. Aku mulai mengetik judulnya. Bukan laporan analisis logistik pasca tsunami, melainkan keajaiban Indonesia. Apa yang harus dipelajari dunia tentang ketangguhan jiwa. Aku menulis tentang bagaimana sistem tanpa kabel bisa lebih efektif daripada satelit. Aku menulis tentang bagaimana senyuman seorang ibu bisa menjadi obat yang lebih kuat daripada antibiotik.
Dan aku menulis tentang bagaimana aku, seorang ahli internasional, justru mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupku dari orang-orang yang tidak memiliki apa-apa selain rasa cinta. Aku melihat keluar jendela. Awan putih nampak seperti hamparan kapas. Aku teringat pada anak kecil di puskesmas yang tersenyum padaku. Aku teringat pada Pak Aris yang memanggul kotak di tengah lumpur. Masya Allah, luar biasa sekali. Gumamku sambil tersenyum sendiri. Aku tahu bahwa sesampainya di Paris, aku tidak akan lagi menjadi atasan yang dingin dan gila kerja. Aku akan memberikan ruang bagi jam karet dalam hidupku. Bukan untuk bermalas-malasan, tapi untuk memberikan waktu bagi jiwaku untuk bernapas dan menyapa orang lain. Aku akan menerapkan nilai-nilai gotong royong di kantorku. Indonesia telah mengubah pola pikirku. Mereka mengajariku bahwa hidup bukan tentang mencapai garis finish paling cepat, tapi tentang siapa saja yang kita bantu untuk ikut sampai ke sana. Saat pesawat menembus awan, aku menutup mataku dengan tenang. Aku telah meninggalkan sebagian hatiku di Melaboh, di antara rimbunnya pohon kelapa dan aroma tanah basah. Dan aku tahu, suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seorang murid yang ingin terus belajar tentang cara menjadi manusia yang sebenarnya. Mungkin saya salah paham sejak awal, pikirku sebelum tertidur. Tapi untungnya, Indonesia ada di sana untuk membetulkannya.